bulan lalu ketika beberapa kota besar di China kembali memasuki lockdown, dan itu membuat harga komoditas terkoreksi cukup signifikan karena ekspektasi perlambatan pergerakan ekonomi di China. Dan ini juga mungkin masih akan berlanjut kalau misalnya China melambat. Cuman masalahnya kalau menurut saya pikir China akan coba untuk outperform ya ketika, dan ini sudah coba dilakukan sebenarnya ketika bank sentral lainnya menaikkan suku bunga secara mengejutkan, PBOC justru malah trennya lebih dovish gitu ya, lebih menurunkan suku bunga, tidak terlalu peduli dengan inflasi dan lebih concern terkait dengan pertumbuhan ekonominya. Dan ketika nanti dampak kenaikan suku bunga di negara-negara barat mulai kick in terhadap perlambatan ekonomi, justru China di sisi lain saya pikir akan lebih in a better position gitu ya. Oke, nah tapi ketika kita melihat bahwa di tengah ketidakpastian ini ya Mas Bias, mungkin yang mesti menjadi perhatian, utamanya mungkin aset-aset berisiko masuk ke pasar saham Indonesia atau pasar modal Indonesia, investor itu cenderung memperhatikan sektor mana sih? Iya, saya pikir dengan kondisi ekspektasi perlambatan ekonomi, sektor-sektor yang domestic oriented khususnya di Indonesia, karena kita kelihatannya akan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara global lainnya karena kita commodity rich countries. Saya pikir akan menjadi tema utama ketika ada ekspektasi atau negatif sentimen dari resesi global gitu ya. Beberapa sektor yang berbasis domestik dan defensif itu kembali akan lebih outperform gitu. Dan kemudian juga sektor-sektor berbasis komoditas saya pikir sampai akhir tahun juga masih akan cenderung menguat karena ekspektasi demand yang cukup besar di musim dingin dan juga supply yang masih sangat tight gitu ya. Dan memang ekspektasi resesi saya pikir mungkin baru gameplay resesi mungkin baru akan terjadi di awal tahun kalau menurut saya sih. Berarti Anda melihat untuk harga minyak global ini masih akan tetap bertahan begitu di titik-titik keseimbangannya di atas 80 US dollar per barelnya? At this point saya memperkirakan sampai akhir tahun iya, harga minyak akan tetap berada di kisaran level ini dan belum akan mengalami tekanan cukup signifikan mungkin sampai di bawah 70 US dollar per barel. Saya pikir mungkin itu bukan ekspektasi kita gitu ya. Masih akan tetap tinggi sampai akhir tahun minimal. Lihat tentunya seberapa besar ini akan menjadi pertimbangan bagi para pelaku pasar untuk mempertimbangkan untuk masuk ke pasar Indonesia. Iya, saya pikir pertimbangan utama untuk market participant gitu ya, masih memandang Indonesia sebagai sesuatu yang atraktif itu paling utamanya adalah growth gitu ya. Dan kalau memang kita masih bisa bertumbuh dengan bermodalkan export oriented yang commodity related yang akan ngebantu fiskal kita juga dan wealth kita juga, saya pikir mungkin ketika kita secara growth itu lebih tinggi dibandingkan global, masih akan terlihat sangat atraktif gitu ya dibandingkan dengan investasi di negara-negara lain misalnya yang mengalami perlambatan. Kedua yang perlu dijaga juga adalah volatilitas dari rupiah tentu saja gitu ya. Jadi kalau misalnya growth-nya melambat, yang perlu dijaga adalah ekspektasi bahwa perlambatan ini tidak akan berdampak terhadap misalnya penerimaan pajak dan juga menyebabkan pemerintah defisitnya harus lebih besar atau mungkin beresiko terhadap rating kita gitu. Jadi saya pikir untuk hal ini masih akan termitigasi dengan baik di tahun depan. Jadi kami pikir mungkin tahun depan ketika kita growth-nya kelihatan jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain yang mengalami tekanan resesi akibat kenaikan suku bunga yang signifikan, saya pikir kita akan in a better position dari sisi market appetite gitu ya. Tapi kalau Anda melihat posisi dari para pelaku pasar, utamanya mungkin para investor begitu melihat kondisinya masih cenderung tidak pasti. Sektor apa sih yang mungkin lebih resilient begitu menghadapi kondisi seperti ini, dan juga bagi para investor retail begitu yang posisinya seperti apa? Apakah cash is the king atau justru harus wait and see, atau ya bisa dikatakan masuknya ke pasar modal itu cenderung dalam transaksi jangka pendek? Ya. Dalam skenario kami, biasanya ketika terjadi pelambatan ekonomi global dan cenderung hard landing gitu, akan ada reaksi dari bank sentral untuk menambah likuiditas, memberikan stimulus, menurunkan suku bunga yang mungkin akan terjadi di semester kedua tahun depan.
Dan semester pertama tahun depan akan menjadi opportunity karena marketnya mungkin akan lebih volatile dan cenderung mengalami sentimen negatif dari perlambatan ekonomi global gitu ya. Nah di situ mungkin kita bisa di semester pertama kita agak lebih defensif, lebih konservatif, lebih melihat sektor-sektor yang defensif, khususnya domestic oriented kayak telco mungkin. Kemudian beberapa sektor seperti saya pikir selain telco ada sektor misalnya tower juga menarik gitu ya. Dan saya pikir commodity oriented juga itu masih bisa menjadi salah satu tempat berlindung. Dan kemudian di semester kedua ketika mulai ada banyak stimulus dan suku bunga cenderung turun, saya pikir mungkin kita mulai bisa melihat sektor-sektor yang cyclical gitu ya, kayak teknologi, kemudian retail, kemudian misalnya transportation dan lain sebagainya.